Jadi di awal itu harus betul-betul punya namanya trading plan, rencana trading yang jelas. Trading plan itu meliputi apa? Meliputi cara entry dan cara exitnya, resikonya, termasuk targetnya. Cara entry ini berarti kita berkaitan dengan teknikal, belajar banyak nanti di teknikal. Cara exit, exit ini berarti kita close posisi ya. Close posisi itu apakah close dalam posisi minus atau plus, itu harus tahu. Artinya floating plus atau minus saat parsalnya berbalik di luar yang kita sudah rencanakan, maka close harus rela ditutup. Yang selanjutnya harus tahu resiko. Mau saya rugikan per transaksi berapa? Dalam kondisi terburuk misalnya, berapa semua yang akan kita resikokan? Itu harus betul-betul dihitung nanti ya. Harus ada gambaran dalam kepala kita. Dengan cara apa? Banyak latihan. Mungkin di awal bisa latihan dengan akun demo dulu. Tidak usah alergi dengan akun demo. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk mempraktekkan teknik yang kita sampaikan. Untuk menguji kemampuan kita. Sejauh mana kira-kira saya bisa menguasai secara teknikal, secara fundamental, termasuk nanti bagaimana cara kita menerapkan risk management. Apakah sesuai atau tidak? Ini. Nah, saat ini kita di posisi belajar dengan resiko di sini. Kenapa tidak kita pelajari cara entry, cara exit? Ya, ini nanti kita akan pelajari berikutnya setelah kita betul-betul memahami resiko dalam trading itu. Kita betul-betul memahami bagaimana kita menempatkan posisi kita dengan angka-angka yang sangat aman dan sehat tentunya. Nah, semuanya ini nanti bergantung kepada modal yang kita butuhkan. Semuanya nanti bergantung sejauh mana modal yang kita butuhkan. Saya tidak ngomong angkanya, karena angka itu relatif. Si A mungkin modalnya $100.000 cukup, si B mungkin $1.000 cukup. Dari mana cara mengukurnya? Untuk mengukur modal, maka kita harus tanyakan pada diri kita sendiri. Saya ini mau trading untuk target yang bagaimana? Saya ini mau trading untuk apa? Untuk makan hari-hari, untuk buat uang jajan, untuk uang rokok, atau untuk mengcover kebutuhan kita? Silakan tanyakan pada kita masing-masing. Selama kita masih belum bisa menguasai dengan baik, maka jangan kita menggunakan trading ini sebagai sarana untuk mengcover kebutuhan kita. Tidak akan pernah nanti ketemu. Apalagi dengan trading ini berusaha untuk mengejar kebutuhan membayar hutang kita. Tidak akan pernah ketemu nanti. Kita sudah pengalaman panjang ketika kita dituntut dengan kebutuhan yang mendesak, sementara trading kita jadikan sebagai satu-satunya media untuk bisa mendapatkan profit yang lebih, maka akan sia-sia dan pasti akan jatuh. Kenapa? Karena psikologinya akan terganggu nanti ya. Kondisi mental kita akan terganggu oleh kebutuhan tadi. Jadi trading itu betul-betul harus lempeng, harus mengikuti iramanya. Tidak bisa dipaksa satu hari ini harus masuk, hari ini harus profit, tidak bisa. Dan tidak akan pernah bisa. Kalau tidak percaya nanti silakan diuji dengan akun demo dulu. Satu hari pengen masuk. Nanti suatu saat jatuh pada posisi yang kita tidak sangka. Dan itu bisa menghabiskan modal kita. Setidaknya bisa mengurangi modal kita sangat banyak. Tidak bisa. Jadi kita nanti tradingnya ikuti saja. Kalau di dalam pasar itu nanti belum ada tanda-tanda, belum ada ciri-ciri yang menjadi aturan main kita, maka jangan entry dulu. Ada kalanya kita nanti dihadapkan pada pergerakan market yang hanya begini. Sehingga kalau kita masuk, ini bergerak naik seolah kita buy, kena turun. Sampai di sini kita karena takut pergerakan minus banyak, kita ambil posisi sell di sini. Begitu masuk sell naik lagi. Nah, inilah kondisi di mana pasar dalam posisi yang sideways. Dan ini tidak rekomendasi untuk kita entry di situ.
Bagaimana kita mengetahui ini lagi datar? Bagaimana mengetahui ini lagi dalam satu tren? Nanti teknikal kita belajar. Kita pelajari dari sisi teknikal. Nanti akan pasti ketemu. Dia mau naik, selalu ada petunjuk mau naik. Dia turun, selalu ada petunjuk turun. Hanya kita nanti peka apa tidak membacanya. Yang dibutuhkan di dalam membaca pergerakan pasar adalah kejelian kita, kepekaan kita. Kalau kita hanya melihat secara sekilas, tidak jeli di sana, tidak detail di sana, ini seolah turun, sebenarnya pada akhirnya bisa naik ya. Kelihatan mau turun, tapi begitu kita masuk ternyata pung ke atas. Sebenarnya tidak masalah, kita entry sell kemudian naik tidak masalah, karena nanti ada antisipasi. Ada namanya risk management, ada namanya recovery. Kalau mengikuti dengan baik, ya kita pastikan tidak akan MC, minimal kondisi terburuknya bisa meminimalkan tingkat kerugian. Kalau sampai MC berarti tidak ngerti, belum ngerti, belajar lagi nanti. Ikut saja terus, sampai benar-benar memahami. Memang kelihatannya gampang, tapi semakin kita masuk, semakin menemukan kesulitan kita. Kayak kita mungkin belajar di awal, ya. Di awal latihan demo, untungnya kita sehari besar. Bahkan 1 minggu, 1 bulan, untungnya berkali-kali lipat dari modal kita. Begitu kita masuk real account, sangat beda. Kondisi pasar yang berbeda mengakibatkan yang kita ambil tentu berbalik arah dan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jangan berpikir yang kita lakukan kemarin akan kembali terulang besoknya. Kemarin seperti ini naik, besoknya muncul lagi diambil posisi buy ternyata turun. Maka nanti perlu betul-betul jeli memahami secara teknikal. Kembali ke risk management ya, kita sampai ke tadi modal. Berapa modal yang dibutuhkan? Modal yang dibutuhkan tergantung pada target masing-masing, tergantung pada kebutuhan masing-masing orang. Jadi tidak bisa angka yang modal yang ideal itu berapa, 1.000, 2.000. Ya, memang semakin tinggi modal itu semakin besar potensi dan peluangnya. Yang jadi pertanyaan, tidak semua orang, apakah semua orang itu nanti akan punya modal sekian? Tentu tidak, semuanya sama. Sehingga tidak usah memaksa, kita mau belajar banyak trading untuk investasi ke depan. Artinya kita investasi ilmu, investasi pengalaman untuk ke depan. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan modal. Mungkin di awal kita tidak punya modal, tapi ada banyak cara kita mendapatkan modal. Caranya bagaimana? Ya, tentu ya bekerja, ya kita mungkin menjadi marketing atau apapun bisa kita lakukan untuk mendapatkan modal. Jadi tidak ada ceritanya trading tanpa modal. Kalau ada yang mengiming-imingi trading tanpa modal, itu tidak ada. Yang ada nanti disuruh jadi marketingnya dulu, disuruh jadi agennya dulu, sehingga dapat komisi bisa digunakan untuk trading. Nah, bagaimana dengan dia memberikan bonus deposit? Sudah, kita bisa buka saja secara fair di dunia ini. Kalau kita berbisnis, mungkin saja 1-2 kali dikasih promo atau dikasih diskon ya, tetapi tidak serta-merta langsung dikasih modal. Kecuali mungkin ada kompetisi dan sebagainya. Tapi tidak ada yang cuma-cuma dikasih modal, apalagi dari brokernya. Misalnya dikasih modal $1.000. Diingat, yang semuanya tanpa ada perjuangan, hanya cuma-cuma, hati-hati. Ada konsekuensi yang akan kita tanggung ke depannya. Jadi kalau nanti dapat promo apapun yang tidak masuk akal, ya itu perlu hati-hati. Mungkin kita nanti ada ke depan ada konsekuensi yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya.